Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, salam jumpa lagi, salam sejahtera. Saya berharap selalu Bapak Ibu baik-baik saja dan selalu saya berdoa Bapak Ibu tetap dalam perlindungan Tuhan dan tetap setia di dalam iman kepada Yesus Kristus. Sebelum saya berkhotbah lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu ya Bapa, Allah yang kekal, yang luar biasa, yang kami kenal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Jikalau hari ini kembali mendengarkan firman-Mu, diajar dengan kehendak-Mu untuk tetap hidup kami seturut rencana-Mu. Sertai pemberitaan firman-Mu ini ya Tuhan, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi puji Tuhan Bapak Ibu, kita kembali dikuatkan dengan firman Tuhan. Kali ini tema kita adalah hakikatnya iman yang mati. Hakikatnya iman yang mati. Hakikat itu bicara soal realitanya Bapak Ibu. Bicara soal esensinya. Ya kan, bicara soal kebenarannya, bagaimana iman yang mati Bapak Ibu. Ini perlu kita waspadai dan perlu kita berhati-hati, karena ini menyangkut luar biasa dan menyangkut keselamatan kita. Kalau diadakan pendekatan ini bicara nilai keselamatan, hakikatnya iman yang mati itu bagaimana. Sebagai ayat pembuka Bapak Ibu, kita bicara dulu di dalam Yakobus 2 ayat 17 sampai 18. Yakobus 2 ayat 17, ayat 18, firman Tuhan menyatakan, demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Atau pada realitanya adalah mati, atau pada esensinya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Menanggapi firman Tuhan ini Bapak Ibu, apa reaksi kita? Apakah kita masih tetap berbicara soal beriman, mengaku sebagai orang beriman, tanpa disertai bukti dengan perbuatannya? Sebagai orang beriman, inilah seringkali diabaikan banyak orang Kristen. Seringkali mereka menyatakan sebagai orang beriman, tapi perbuatannya tidak mendukung. Itu hakikatnya iman yang mati, Bapak Ibu. Sungguh sangat mengerikan jikalau seseorang imannya mati, karena perbuatannya melawan firman, perbuatannya bukan kehendak Tuhan, perbuatannya jahat, perbuatannya najis. Kita tidak cukup dengan pengakuan sebagai orang beriman, kalau tidak disertai dengan perbuatan yang mendukungnya. Ya kan, ini firman Tuhan sebaiknya kita benar-benar perhatikan, agar kita menyadari pengakuan saja tidak cukup Bapak Ibu. Tetapi Tuhan juga ingin meminta bukti bahwa perbuatan kita bagaimana. Sebagai orang beriman kepada Tuhan Bapak Ibu. Sebab iman itu penting. Sepenting apa iman itu Bapak Ibu? Kita lihat Ibrani 11, ayat 6 sampai 8. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Jadi saudaraku, perbuatan itu adalah satu nilai pergerakan. Sebagaimana adalah orang beriman seumur hidupnya melakukan firman Tuhan. Jadi singkatnya, iman itu adalah seseorang yang beriman kepada Tuhan seumur hidupnya melakukan kehendak Tuhan. Jika dia tidak melakukan kehendak Tuhan, ucapannya tidak bisa mendukung sebagai orang beriman.
dan ucapannya tidak bisa membela sebagai orang beriman. Tidak cukup dengan ucapan saja. Kita seringkali berkoar-koar menyatakan kita orang beriman kepada Tuhan Yesus, tapi perbuatannya jahat, Bapak Ibu. Makanya di sini ditekankan bahwa Abraham dan Nuh sebagai orang beriman tuh perbuatannya mendukung. Sampai matinya mereka melakukan kehendak Tuhan. Sampai matinya mereka setia melakukan nilai penyertaan Tuhan, Bapak Ibu. Jadi kembali ditegaskan di sini bahwa kita tidak cukup mengaku sebagai orang beriman tanpa perbuatan-perbuatan yang mendukungnya. Kita lihat saudaraku, bicara iman lagi, 1 Yohanes pasal 5, ayat 1 sampai 5. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Jadi saudaraku, satu kesatuan perintah Allah tidak boleh dipisahkan dengan iman kita. Kalau saya balik, iman kita tidak bisa dipisahkan dari perintah Allah. Itu sudah jelas Bapak Ibu, saling mengikat, saling mendukung, saling menopang. Masakan kita mau memutuskan hal itu atau memisahkan hal itu? Iya kan, dengan mengatakan saya beriman, sementara perbuatannya tidak. Wah, itu bodoh Bapak Ibu. Iya kan saudaraku, itu jangan sampai Bapak Ibu terjadi atas dirimu seperti itu. Yang memisahkan dengan ucapan, dengan perbuatan, enggak boleh. Tidak boleh Bapak Ibu. Nah, faktor-faktor apa saja yang mengkondisikan Bapak Ibu iman itu hakikatnya adalah mati. Hakikatnya iman yang mati. Yang pertama, faktor kesengajaan. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku karena sekalian pembuat kejahatan. Saudara lihat apa yang dinyatakan oleh Yesus Tuhan kita. Saudaraku, jadi tidak cukup berseru-berseru saja kepada Yesus sebagai Tuhan, tapi tidak disertai perbuatan yang benar, malah sebaliknya perbuatan yang jahat. Masakan kita kondisinya hidup cuman hanya untuk bernubuat, hidup hanya untuk menyembuhkan orang sakit, hidup hanya untuk mengusir setan di dalam iman kita. Itu hanya bicara liturgi. Kemudian bagaimana dengan kondisi rohani kita yang secara holistik, secara menyeluruh? Iya kan, bagaimana dengan kondisi hidup dalam kekudusan? Bagaimana dengan hidup dalam saling mengampuni, saling mengasihi? Bagaimana Bapak Ibu? Iya kan, tidak bisa Bapak Ibu alasan-alasan kita menyatakan, bukankah aku sudah menyembuhkan orang sakit demi namamu, mengusir setan demi namamu, bernubuat demi namamu. Itu hanya bicara liturgi Bapak Ibu. Religinya bagaimana kehidupan kerohanian kita? Iya kan? Nah ini loh saudaraku, ini sudah jelas-jelas sangat mengerikan. Pada akhirnya aku berterus terang, enyalah engkau pembuat kejahatan. Ya jelaslah, perbuatan kejahatan tidak bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Ya kan? Jadi tidak bisa sebagai kedok untuk melayani Tuhan, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, kemudian bernubuat demi nama Yesus, tapi nyata-nyata hidup kesehariannya jahat. Nyata-nyata kehidupan sehariannya saudaraku adalah najis. Bagaimana dengan ayat ini Bapak Ibu? Di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu, manusia seperti dirimu sendiri. Padahal kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bagaimana dengan firman Tuhan ini? Apa kita ingin menyangkal? Apa kita ingin menolak dan tidak mentaatinya? Ia akan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Bagaimana? Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bagaimana engkau masih ada dendam? Ia akan bisa dinyatakan sebagai orang benar. Bagaimana hidupmu dalam hal sering berbuat najis sebagai orang benar? Bagaimana hidupmu sering berbuat jahat sebagai orang benar? Tidak bisa, saudaraku. Iya kan? Bagaimana juga dengan ini? Roma 12 ayat 1 dengan sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bagaimana dengan ayat ini? Anda mau sangkal? Anda mau hilangkan? Anda mau sia-siakan? Bagaimana? Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itu ibadahmu yang sejati. Ini mau diabaikan? Tidak bisa, saudaraku. Ini firman juga, saudaraku. Saling berkait, saling mengikat, untuk saling menopang. Dan juga ini, dengan ini juga. Bagaimana dengan ini? Ya kan, saudaraku, di Ibrani 10:26-29. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan dua atau tiga orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguruskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Nah, ini bagaimana juga dengan ini, penekanan ayat ini? Ya kan, berarti tatkala kita dinyatakan sebagai yang diinyahkan oleh Yesus Tuhan kita, berarti hakikatnya iman kita yang mati adalah karena faktor kesengajaan. Ada firman yang untuk kita lakukan dalam hal bicara kekudusan, kita tidak mau, kita tidak kerjakan, kita tidak lakukan. Kita cuma secara parsial, yang hanya notabene beriman untuk sembuh, beriman untuk mengusir setan, beriman untuk bernubuat. Sementara beriman untuk kekudusan, beriman untuk kebenaran, beriman untuk saling mengampuni, kita tepis, kita abaikan, kita lalaikan. Ya kan? Ini faktor kesengajaan, berarti kita menghilangkan hukum-hukum Tuhan. Tidak bisa seperti itu, Bapak Ibu. Firman Tuhan ini tidak bisa dipermainkan. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Jadi jangan sampai kita melakukan satu nilai kesengajaan. Amin, saudaraku. Ya kan, tidak sengaja juga tidak boleh, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita imannya, hakikatnya iman kita yang mati karena faktor kedurhakaan seperti itu. Kita lihat lagi Wahyu 3:14-16. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, yakni yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin dan panas, atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Hati-hati ya, ini firman loh Bapak, ini kitab Wahyu loh. Ya memang jarang dibaca kitab Wahyu itu, tapi kita harus baca. Dan kita nanti diberikan pengertian. Amin. Jadi faktor kesengajaan, hakikatnya iman yang mati. Disengaja, kita tidak mau melakukan nilai firman Tuhan secara menyeluruh. Kita ambil separuh-separuh sesuai kehendak kita. Tidak bisa. Kita hidup harus sesuai kehendak Tuhan. Yang kedua, faktor kesenjangan. Faktor kesenjangan. Yakobus 1, ayat 1-3. Saudara-saudara, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah
itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakimu. Ini pun juga adalah iman yang tidak berkenan, perbuatan yang tidak berkenan, yaitu faktor kesenjangan. Jadi iman kita tidak bisa dipakai untuk memilih sesuai dengan orang kaya atau orang miskin. Ini adalah orang-orang sekuler yang lakukan. Orang kaya dihormati, orang miskin dihina. Jangan, itu bukan sebagai nilai tindakan orang beriman. Jadi iman itu adalah faktor kesenjangan, bisa mengakibatkan hakikatnya iman yang mati. Coba diakumulasi. Kehidupan kita selalu memandang orang miskin hina, tetapi menghormati orang kaya. Itu bukan orang beriman, Bapak Ibu. Itu bukan kita. Itu ada orang-orang dunia. Itu ada orang-orang sekuler. Jangan kau mengaku sebagai orang beriman kalau demikian. Udah begitu dilakukan di gereja lagi. Ya kan, saudara, orang kaya dihormati luar biasa, dikasih tempat duduk yang baik. Sementara orang miskin dicuekin segala macam. Itu bukan tindakan orang beriman. Itu tindakan orang sekuler. Kita harus bisa membedakan hal demikian. Makanya kalau sepanjang umur hidup kita melakukan tindakan yang kesenjangan seperti itu, ya pasti hakikatnya iman kita mati. Pasti kita realitanya iman kita mati, Bapak Ibu. Dengan demikian yang terjadi adalah satu nilai yang mengerikan pada akhir hidup kita. Jangan mempraktekkan hal-hal yang kacau, Bapak Ibu, ya kan? Ya kan, kita seringkali memandang orang dengan hal yang materi. Itu bukan orang beriman. Ingat baik, sekali lagi saya bicara, itu bukan tindakan orang beriman yang memandang rupa. Orang yang beriman tidak memandang rupa. Dia miskin, dia kaya, sama di hadapan kita. Begitu pula sama di hadapan Tuhan. Ada amin? Jadi jangan sampai iman itu diamalkan dengan kesenjangan-kesenjangan yang ada. Tidak boleh, Bapak Ibu. Yang miskin kaya sama di hadapan Tuhan. Dan kita pun memandangnya demikian. Jadi faktor kesenjangan hakikatnya membuat iman kita menjadi mati. Iya kan, saudaraku? Dan nyatanya ataupun realitanya iman kita menjadi mati. Jadi mulai saat ini sebagai orang beriman kita tidak bisa dan tidak boleh pilih bulu di dalam hal bergaul, di dalam hal menghormati orang, di dalam hal menghargai orang. Bukan karena bicara materi, tetapi bicara satu nilai kemanusiaan, humanis, sebagai nilai yang Tuhan memandang kita juga sama. Ya kan, di depan Tuhan semuanya sama, saudara. Kita berharga di hadapan Tuhan. Ada amin? Itu tindakan orang beriman. Dia akan beda dengan orang-orang dunia, beda dengan orang-orang sekuler yang memandang rupa. Ada amin, Bapak Ibu? Perlu di dalam diri kita ditegaskan itu supaya iman kita tidak mati. Amin, saudaraku. Yang kemudian yang ketiga, faktor kebodohan. Matius 7 ayat 26-27. Faktor kebodohan hakikatnya iman yang mati. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Faktor kebodohan, saudaraku, hakikatnya imannya bisa mati. Ya kan, saudaraku? Jadi dia mendengar perkataan Tuhan tetapi tidak melakukannya. Hanya senangnya mendengar, mengamat-amati, tapi tidak melakukan. Itu nilai kebodohan. Diibaratkan seperti dia mendirikan bangunan di atas pasir. Begitu ada badai, angin badai, Bapak Ibu, hancur bangunan tersebut. Sangat mengerikan, Bapak Ibu, apabila kita melakukan nilai kebodohan. Makanya, saudaraku, banyak orang senang mendengar firman dan selalu mengeluarkan penilaian. Oh, si pendeta anu, khotbahnya bagus, firmannya bagus. Terus mengamati, terus menilai seperti itu. Tapi kelakuannya tidak mendukung. Stop hanya sebatas pengamatan. Stop hanya sebatas pendengaran. Itu iman yang mati, Bapak Ibu, hakikatnya. Imanmu menjadi mati dalam hal ini. Banyak sekali tipe orang Kristen semacam ini. Dia menjelajah sedemikian rupa mencari pendeta-pendeta yang bagus khotbahnya, yang luar biasa khotbahnya, bahkan perlu pakai catatan-catatan segala, tapi perbuatannya tetap jahat, perbuatannya tetap najis. Kan jadi kacau, Bapak Ibu. Begitu pula banyak hamba Tuhan khotbahnya bagus-bagus, saudaraku.
begitu luar biasa, saudaraku. Tetapi perbuatannya najis. Itu iman mati, Bapak Ibu. Hakikatnya iman yang mati. Ya kan, karena itu nilai kebodohan di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan bilang bodoh, saudaraku, mengerikan sekali, Bapak Ibu. Iya kan, makanya setiap kita harus hati-hati. Bukan hanya kita senang mendengar firman Tuhan, tapi senang juga melakukannya. Sebagai orang yang bila tidak mau dikatakan bodoh. Amin, saudaraku. Jadi faktor kebodohan, hakikatnya iman yang mati. Itu faktor kebodohan. Faktor yang mana, saudaraku, hanya senang mendengar firman, tetapi tidak mau melakukan firman. Karena seringkali terjadi, Bapak Ibu, seseorang rajin sekali ke gereja. Iya kan, saudaraku, bahkan 5 sesi, 1 hari minggu. Begitu luar biasanya, bukunya penuh dengan catatan-catatan firman. Tetapi, saudaraku, setelah keluar gereja, jahatnya minta ampun. Luar biasa kelakuannya, saudaraku, kacaunya minta ampun. Kayak kan, ini kan hakikatnya imannya menjadi mati, tidak bertumbuh, tidak sesuai kehendak Tuhan. Ini faktor kebodohan yang perlu Bapak Ibu hati-hati. Apakah itu kena kepada diri kita? Kalau kena kepada diri kita, segera rubah, segera ubah sifat-sifat yang buruk, yang bodoh semacam itu, sehingga iman kita tidak mati. Hakikatnya iman kita hidup. Amin, saudaraku. Jangan sampai kita hanya pandai menilai firman Tuhan, ini bagus, itu tidak bagus, dan pada akhirnya sesuai kehendak kita, bukan kehendak Tuhan kita lakukan. Tidak bisa, saudaraku. Terkutuklah orang mengandalkan manusia, mengandalkan diri sendiri dan hati jauh daripada Tuhan. Ya kan, penting loh Bapak Ibu. Ya saudaraku, dalam hal ini kita benar-benar harus serius. Di samping kita mendengar firman Tuhan, kita juga harus melakukannya, supaya tidak dinyatakan sebagai orang bodoh, dan supaya tidak dinyatakan hakikatnya iman kita mati. Amin, saudara. Jangan sampai kita tidak peduli akan nilai-nilai tersebut. Sebab itu menyangkut keselamatan kita, Bapak Ibu. Kita perlu berhati-hati. Kemudian kita lihat yang keempat, faktor kebebalan. Yakobus 2 ayat 20-24. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Jadi saudaraku ingat, tadi saya bicara jangan sampai kita memisahkan antara perbuatan dengan iman, antara iman dengan perbuatan. Jadi ditekankan firman Tuhan ini Bapak Ibu bahwa Abraham itu dibenarkan karena perbuatannya. Iya kan, karena perbuatan itu ditopang karena imannya kepada Tuhan. Jadi jangan sampai kita dipisah-pisah nih Bapak Ibu dalam hal ini. Iya kan, jangan sampai terpisah hidup kita. Kita katakan beriman tapi perbuatan nol atau nihil. Itu satu nilai kebebalan. Apa itu bebal? Bebal itu adalah, saudaraku, suatu kondisi keadaan yang masa bodoh dengan kehendak Tuhan, dan sering mengabaikan kehendak Tuhan, sering mengabaikan keinginan Tuhan, sehingga pada akhirnya disebut bebal. Kalau sudah sampai taraf bebal, itu sangat mengerikan pada akhirnya, dan hakikatnya imannya yang mati pada akhirnya. Kalau iman yang mati, Bapak Ibu, akhirnya ditolak oleh Tuhan dan tidak layak dalam keselamatan Tuhan. Sudah barang tentu itu sangat mengerikan, bukan? Jadi jangan kita coba-coba membebalkan diri, Bapak Ibu. Jadi saudaraku, penekanan kita sebagai orang beriman dengan sebagai yang berbuat dalam kondisi beriman itu harus benar-benar seimbang, harus benar-benar saling menopang. Karena itulah satu nilai iman yang sempurna, karena iman disertai dengan perbuatan. Amin. Jadi saudaraku bisa memenangkan banyak jiwa-jiwa. Ya kan, jangan sampai kita bikin kegaduhan. Ngaku-ngaku sebagai orang beriman kepada Tuhan Yesus, ternyata perbuatannya najis, ternyata perbuatannya licik, ternyata perbuatannya jahat. Itu bukan orang sedang beriman tuh, itu orang sedang kesetanan, Bapak Ibu. Ya, kita bisa membedakan, bukan? Karena kita orang-orang cerdas.
Karena kita orang-orang yang dipimpin oleh hikmat Tuhan, oleh hikmat Roh Kudus, supaya kita menyadari akan nilai-nilai tersebut. Jadi faktor kebebalan hakikatnya bisa membuat iman kita mati. Jangan menjadi orang bebal. Supaya kondisi kita ini Bapak Ibu benar-benar menyadari bahwa iman kita harus disertai perbuatan. Kita lihat Lukas 24 ayat 25 sampai 26. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Ini bicara kondisi Kleopas. Bodoh di sini artinya bebal Bapak Ibu. Jadi goblok gitu loh. Kenapa demikian? 3,5 tahun diajar oleh Kristus Yesus dan dinyatakan bahwa dia adalah Mesias. Ternyata mereka tidak percaya Bapak Ibu. Sehingga perbuatan mereka itu menolak nilai kemesiasan Kristus. Yesus kan bilang, aku akan mati dan aku akan bangkit hari ketiga. Iya kan? Kemudian mereka nggak percaya, mereka kembali ke Emmaus, ke kampung halamannya. Nah di situ dia berjumpa dengan Yesus Kristus yang baru bangkit dari kematian di hari ketiga. Dan di situ Yesus juga heran dengan sikap Kleopas ini Bapak Ibu. Makanya dikatakan kamu orang bodoh, foolish, sangat dablek gitu loh, sangat bebal. Makanya setiap kita jangan membebalkan diri. Amin. Kalau Yesus adalah Mesias, kita akui itu. Benar-benar harus kita percaya dia adalah juru selamat. Jangan kita menjadi orang bebal yang mengakibatkan iman kita menjadi mati. Ya kan? Orang yang beriman kepada Tuhan Yesus adalah orang yang dibenarkan dan sekaligus melakukan nilai kehendak Tuhan. Itu sebagai nilai yang sempurna di dalam nilai kehendak Tuhan sebagai orang beriman. Kita mesti menyadari Bapak Ibu, pada hakikatnya iman kita akan menjadi mati tatkala kita membebalkan diri. Itu faktor yang keempat. Faktor yang kelima adalah, saudaraku, faktor kelalaian. 2 Petrus 3, 9-14. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dan api akan dan unsur-unsur dunia akan hancur pada karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat, tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Saudaraku, faktor kelalaian bisa mengakibatkan banyak orang Kristen menyimpang. Mereka berpikir bahwa janji Allah, saudaraku, tidak digenapi. Mereka berpikir janji Allah itu bohong, sehingga mereka mengabaikan, akhirnya lalai. Kelalaian inilah yang mengakibatkan hakikatnya iman yang mati, Bapak Ibu. Terbukti kok, saudaraku. Dia kan tidak takut lagi dengan hukum Tuhan, tidak takut lagi dengan nilai-nilai yang dari Tuhan, Bapak Ibu. Sehingga mengabaikan, melalaikan, bahkan menyia-nyiakan kondisi yang Tuhan dalam berkehendak. Sehingga pada akhirnya, saudaraku, imannya menjadi mati. Jauh sudah dari jalan-jalan Tuhan. Jauh menyimpang dari kehendak Tuhan. Ingat, faktor kelalaian bisa mengakibatkan hakikatnya iman kita mati. Saudaraku, Allah tidak pernah lalai akan janji-janjinya. Tetaplah kita setia beriman kepada nilai Kristus dengan perbuatan-perbuatan yang benar, dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Sebagai contoh, kalau engkau anggap Tuhan itu lalai, makanya banyak orang Kristen kedukun, percaya jimat, percaya opo-opo. Jangan hati-hati, itu hakikatnya imanmu akan mati. Dan pada saat imanmu mati, saudaraku, Anda tidak dalam keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudaraku, hati-hati ya. Anugerah sih anugerah, kita percaya, tetapi anugerah itu dibutuhkan nilai tanggung jawab. Ada amin Bapak Ibu. Selagi kita masih ada kesempatan, ada waktu, jangan sampai kita melalaikan nilai apa yang Tuhan berkehendak. Supaya kita menjadi orang-orang yang setia,
di dalam Tuhan sepanjang umur hidup kita. Kita lihat Amsal 1 ayat 33 sampai 34. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa yang mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Jadi jelas kelalaian akan membunuh orang bebal. Itu nilai akumulasinya Bapak Ibu. Jangan sampai kita lalai dalam hal untuk setia kepada nilai janji Allah, dan dengan sikap, dengan hal perbuatan yang selalu setia menunggu janji Allah. Dan jadilah sesuai kehendak Tuhan. Itulah nilai prinsip hidup kita. Jadi jikalau kita punya faktor kelalaian dalam hal ini, jangan dilanjutkan. Lebih baik kita menyadari, kita kembali kepada nilai pertobatan supaya kita tidak binasa. Ada amin Bapak Ibu. Saya percaya firman Tuhan pada hari ini yang saya beritakan tidak kembali dengan sia-sia. Jadi jangan sampai hakikatnya iman kita menjadi mati. Ya kan Bapak Ibu, kita harus menyadari akan nilai itu. Jadi kembali kepada nilai-nilai Tuhan lah kita punya hidup, berbalik arah yang tadinya kita menyenangkan hati manusia, hati orang-orang dunia, sekarang kita menyenangkan hati Tuhan. Kita penting di sini menyadari Bapak Ibu bahwa tanpa kebenaran firman Tuhan, tanpa kehendak Tuhan, kita tidak bisa dinyatakan sebagai orang beriman. Jadi iman harus disertai dengan perbuatan. Ada amin. Saya berdoa untuk kita sekalian. Terpujilah namamu Allah Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Aku sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Bagaimana hakikatnya iman yang mati, yang kami harus mengerti dan yang kami harus tahu. Sehingga kami bukan hanya menyatakan dengan berstatement, kami beriman kepada Kristus, tapi tidak disertai perbuatan. Kami tidak mau seperti itu lagi ya Tuhan. Kami beriman kepada Tuhan dengan disertai perbuatan. Itulah iman yang sempurna. Berkati dimanapun juga jemaat-Mu mendengar firman Tuhan ini. Dan berkati mereka ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku sudah berdoa jawab syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita dalam kemuliaan-Nya, dan kita berlayak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin.